Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ada dua kesejahteraan yang dapat diperoleh sebagai perumah tangga. Kesejahteraan yang pertama adalah di mana seseorang bekerja dengan benar dengan cucuran keringatnya di dahi. Yang kedua adalah di mana kesejahteraan diperoleh dengan menjaga hartanya dengan baik. Yang ketiga adalah di mana seseorang tidak bergaul dengan teman-teman yang salah. Dan yang keempat adalah di mana seseorang bisa memanage keuangannya dengan baik. Kesejahteraan yang mendatang adalah ada 4 hal, di mana seseorang bisa memiliki keseimbangan dalam keyakinan, memiliki keseimbangan dalam kedermawanan, memiliki keseimbangan dalam moralitas, dan keseimbangan dalam kebijaksanaan. Dikutip dari Vyagapajja Sutta Anguttara Nikaya. Bapak Ibu, bersama dengan saya, Pandita Muda Ugadamo Herman MM, terimalah salam Anjali Metta dari saya, Sotehotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, tentunya Romo akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat kita hidup sukses dan sejahtera, tentunya tidak terlepas dari panduan pedoman teori berdasarkan Sutta-Sutta Pali, yang dimana Sang Buddha juga memberitahu kepada kita. Tentu kesejahteraan yang dimiliki, kita tidak mesti memiliki pangkat yang tinggi, memiliki harta yang banyak, ya. Kesejahteraan dimulai dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang terdekat dalam kehidupan kita. Nah, di sini berdasarkan Vyagapajja Sutta Anguttara Nikaya, Bapak Ibu bisa cross-check kembali di dalam Sutta Pali, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan Sutta-Sutta Pali, apakah benar? Tentu Bapak Ibu perlu ehipasiko, datang lihat dan buktikan langsung dari sutta-sutta sumber asli. Apa yang saya sampaikan ini adalah benar adanya. Bapak Ibu, tentunya Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita sebagai umat perumah tangga, umat Buddha yang berumah tangga, yang seperti kita saat ini mencari nafkah, mencari uang, mencari materi, untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi keluarga. Ada beberapa hal yang perlu kita periksa, yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita tingkatkan dan kita kembangkan serta kita lestarikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah bagaimana seseorang ingin sejahtera adalah kita perlu memperhatikan, ya, apa yang perlu kita perhatikan adalah di mana kita harus bekerja keras dengan cucuran keringat di dahi kita. Kalau bahasa umumnya membanting tulang menghidupi keluarga. Nah, hal-hal demikian kadang-kadang kita bisa temui ya Bapak Ibu, kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang ada orang yang malas bekerja, mereka bangun sampai siang hari. Kadang-kadang ada peluang mereka bisa kerja, mereka lebih baik menjadi pengangguran saja, Romo. Saya tidak mau pusing kerja, tidak mau capek, ya udah santai-santai saja. Bangun siang-siang, tarik selimut, bikin kopi, bangun ngerokok, tidur lagi, makan, bangun, tidur, ngerokok, minum kopi. Ya, hanya melewati hari demi hari untuk menjalani kehidupan. Tidak menghasilkan sesuatu apapun yang membawa satu rezeki bagi dirinya. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Memang sutta secara teori, tetapi kita harus mengaplikasikannya secara kontekstual. Ya, sutta bersifat tekstual, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, mempraktikkan, mewujudkan sutta itu dalam kontekstual, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Romo sampaikan tadi, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan cucuran keringat di dahi, hasil kerja keras yang benar-benar sesuai dengan Dhamma. Nah, kadang-kadang kita melihat di luar sana ada konteks orang yang pengangguran, tidak mau bekerja, mereka bermalas-malasan, mereka berpangku tangan mengharapkan orang lain memberikan rezeki kepadanya. Atau ada lagi yang mungkin mereka tidak
bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti mereka misalkan berjualan, berdagang yang tidak sesuai dengan dhamma, yang mungkin melanggar asusila, ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik kemoralitasan, ya. Seperti apa contohnya Romo? Ya, seperti misalkan menjual senjata, ini dalam perspektif agama Buddha, ya, menjual perdagangan manusia, ya, membuka tempat-tempat prostitusi, ya. Ini yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sehingga masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain, misalkan menjual narkoba, ya, membuka bandar judi. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama, ya, tidak sesuai dengan dhamma. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu kita garis bawahi. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya, kalau saya boleh meminjam istilah bahasa dari sahabat kita di Muslim, bekerjalah dengan halal, bekerjalah dengan penuh kebaikan, tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar norma-norma pemerintah, melanggar norma-norma adat budaya, serta tidak melanggar norma-norma agama. Nah, inilah yang harus dipertimbangkan, bahwa kita bekerja keras, tapi harus cerdas. Bukan bekerja keras, tetapi tidak dengan kecerdasan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa sejahtera adalah kita harus memiliki satu niatan, satu upaya untuk bisa menjaga harta dengan baik. Nah, dikatakan di dalam Sutta, juga dikatakan di dalam Kuttadanta Sutta, bagaimana harta yang sesungguhnya bukanlah materi, tapi harta yang sesungguhnya adalah kebaikan. Apabila seseorang bisa menjaga hartanya dengan baik, ya, kita katakanlah ini secara materi, ya, Bapak Ibu bekerja keras pagi siang malam, kadang-kadang lembur, ya, sampai-sampai tidak memperhatikan keluarga, ya, kadang-kadang anak ditelantarkan begitu saja, minta pembantu, ya, atau babysitter yang untuk mengurus anak. Nah, sebenarnya memang ada pepatah mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi jangan sampai kita diperbudak dengan waktu hanya untuk mencari uang tanpa memperhatikan keluarga, tanpa memperhatikan suami, tanpa memperhatikan istri, tanpa memperhatikan anak-anak. Nah, ini juga tidak sejalan, ya, di dalam Sigalawada Sutta atau Sigalaka Sutta Digha Nikaya, bahwa Sang Buddha mengatakan memang ada kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami juga kepada istri. Artinya bahwa kita harus melihat apa peran suami di sini. Peran suami adalah bagaimana menafkahi keluarga. Peran suami adalah menjaga, merawat, ya, istri dengan baik, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana suami memberikan hartanya, percaya kepada istri, saling menyayangi sebagai tempat untuk bisa bercerita. Ya, jadi kewajiban-kewajiban suami adalah harus bersikap lembut, ramah tamah, sopan santun kepada istri. Ya, selanjutnya istri juga harus tahu diri. Ya, istri jangan hanya, ya, suami mencari uang, istri ngabisin uang. Nah, itu keliru, ya. Istri juga tugasnya adalah apa? Melayani suami. Melayani di sini adalah konotasi yang positif. Artinya bahwa suami pulang kerja capek, ya, paling tidak sudah menyiapkan makanan yang enak, ya, makanan yang disenangi suami, seperti itu, ya. Membuat kopi, teh kepada suaminya, mencucikan pakaian yang kotor, menjaga harta yang dipercaya, ya. Jadi hal-hal demikian inilah yang perlu benar-benar istri jaga dengan baik. Nah, kalau kita sebagai istri menjaga dengan baik, ya, artinya bahwa kita sungguh-sungguh, maka suami akan sayang kepada istri. Ya, istri juga harus menghargai, ya, menghargai apa? Menghargai mertua. Suami juga harus menghargai mertua. Nah, dengan demikian menjalin sebuah hubungan-hubungan yang baik, maka rumah tangga akan langgeng. Nah, inilah kembali lagi kepada bagaimana menjaga harta dengan baik. Menjaga harta dengan baik di sini adalah menjaganya supaya tidak terbakar oleh api, tidak dicuri oleh perampok, tidak terbawa oleh banjir, tidak disita oleh raja atau sekarang adalah oleh pemerintah. Membayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, tentulah inilah menjadi sebuah pertimbangan yang sangat-sangat perlu kita sebagai umat Buddha lakukan, yang dimana Sang Buddha katakan di dalam Vyagapajja Sutta, Anguttara Nikaya, menjaga harta dengan baik. Meskipun harta tidak kekal adanya, ya. Artinya bahwa mungkin saja harta kita suatu waktu bisa hilang, ya. Harta kita bisa terbakar oleh api, harta kita bisa hilang dibawa oleh pencuri, oleh perampok, ya. Banyak sekali. Bapak Ibu bisa memperhatikan di berita-berita, di media massa, di surat kabar, ya, di berita-berita online bahwa terjadi tindakan pencurian, perampokan, ya, penyitaan oleh pemerintah karena tidak membayar pajak dan seterusnya. Nah, inilah kekurang hati-hatian kita, ketidakwaspadaan kita dalam menjaga harta. Maka Sang Buddha katakan, mau sejahtera, jaga harta dengan baik, ya, dengan baik. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga harta dengan baik tadi. Kesejahteraan yang ketiga, ya, kesejahteraan yang ketiga itu kita tidak bergaul dengan orang-orang yang salah,
tidak bergaul dengan teman-teman yang jahat. Artinya di sini yang tidak memiliki moralitas yang baik. Nah, kadang-kadang kita melihat di luar sana, ya banyak sekali sahabat-sahabat kita itu seperti gula. Begitu ada gula, kerumunan semut akan datang menghabisi gula. Begitu gulanya habis, semut itu akan pergi. Artinya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentunya kita bisa melihat ada sahabat-sahabat yang datang di kala kita lagi seneng, duitnya lagi banyak nih. Ya, kadang-kadang kalau uang kita udah habis, kita udah jadi ya nggak punya apa-apa, atau mungkin kita lagi kesusahan, kita lagi kesulitan, teman-teman kita menghindar. Mereka pergi jauh, tidak mau tahu tentang kita, tidak berkabar. Tapi kalau lagi senang, tanya posisi di mana, begitu ya. Nah, inilah artinya bahwa di dalam Sigala Wada Sutta juga dikatakan ada sahabat-sahabat palsu dan sahabat-sahabat baik. Sahabat-sahabat palsu di mana mereka itu berbicara baik di depan kita, tetapi di belakang dia berbicara tentang keburukan kita. Ya, ada sahabat palsu yang demikian, bermuka dua. Ada lagi yang di depan kita itu dia ya mencari perhatian ya sampai kita itu percaya dengan dia, tetapi dia mengingkari janji. Ada lagi sahabat yang lain ya, yang artinya bahwa mulutnya ember. Kadang-kadang rahasia kita udah kita ceritakan ke dia, dia beberkan ke orang lain. Ini sahabat palsu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sahabat yang kurang baik. Nah, di sini adalah bagaimana sahabat-sahabat yang buruk ini yang menghabisi harta kita, ya ngajak kita mungkin melakukan hal-hal yang buruk, ya mengajaki kita mungkin main judi, ngajakin kita mabuk-mabukan, mengajaki kita untuk melanggar sila ketiga, berbuat asusila, dan terus masih banyak lagi sahabat-sahabat yang kurang baik yang justru memeloroti uang kita, memeloroti harta kita. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, Sang Buddha katakan di dalam Vyagapajja Sutta, jangan bergaul dengan sahabat-sahabat yang buruk, sahabat-sahabat yang tidak baik. Karena apa? Kita tidak akan sejahtera. Harta yang kita punya sebanyak apapun akan habis. Karena apa? Karena kita salah pergaulan. Ya, ini sangat penting. Dan yang terakhir, yang keempat, kesejahteraan di poin awal ini. Ya, kesejahteraan di poin awal ini adalah bagaimana jangan besar pasak daripada tiang seperti peribahasa Indonesia. Artinya bahwa bagaimana yang kita bisa miliki kehidupan-kehidupan ini, ya tentunya kita harus berpegang teguh kepada memanage keuangan dengan baik. Perputaran perekonomian secara manajemen marketing, kalau Bapak Ibu bisa memutar keuangan itu dengan baik, melihat pangsa pasar dengan baik, maka Bapak Ibu bisa mengelola investasi keuangan Bapak Ibu jauh lebih besar. Ya, Bapak Ibu bisa investasi di sana, bisa membangun usaha di mana-mana ya. Tetapi tidak memamerkan harta dengan mengoleksi banyak harta. Artinya harta tadi diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi sehingga berbunga terus. Ya, akan menjadi sebuah investasi yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa tidak menghamburkan uang, tapi meninvestasi uang agar nanti uang ini bertambah banyak, harta Bapak Ibu bertambah banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu pun bisa membantu pembangunan wihara-wihara dimanapun ya. Ada wihara di sana lagi butuh dana, Bapak Ibu bisa invest di sana. Di sana lagi butuh membangun kuti para biku, Bapak Ibu bisa membantu di sana ya. Di hari Katina apa yang bisa Bapak Ibu persembahkan untuk para biku. Nah, inilah yang dimana Bapak Ibu jangan menghamburkan uang yang tidak jelas, tapi investasi keuangan. Kita lihat ya, oh ini bukan kebutuhan ya, kita singkirkan dulu. Mana yang utama? Ya, oh untuk sekolah anak, pendidikan anak, untuk kebutuhan rumah tangga, membeli apa saja yang menurut Bapak Ibu itu penting. Tapi kalau yang tidak penting ya sudah, tunda dulu, selama itu bisa ditunda. Nah, seperti itu ya.